Nah, sekarang di uh, video pembelajaran yang kedua ini kita membahas tentang kitab Al-Quran. Nah, anak-anak, video yang Bu Jana berikan ke kalian nanti itu kan ada beberapa tulisan yang tertutup oleh gambarnya Bu Jana ya, atau videonya Bu Jana. Nanti Bu Jana ketika kan ada beberapa kata-kata yang tertutup itu. Nah, nanti maka Bu Jana akan sertakan PPT. Jadi anak-anak bisa belajar dari situ juga ya. Nanti Bu Jana selain Bu Jana menyertakan video, juga Bu Jana sertakan PPT-nya. Nah, apa sih kitab Al-Quran itu? Nah, Al-Quran menurut bahasa yaitu bacaan. Secara istilah, Al-Quran itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat Islam. Ya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sekitar abad 6 Masehi. Nah, Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup umatnya, bukan seperti kitab-kitab sebelumnya yang hanya untuk satu kaum atau satu bangsa. Jadi, kalau kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Injil, dan Taurat itu hanya berfungsi untuk umat-umatnya saja. Jadi kalau kitab Taurat itu ya pada masanya Nabi Musa. Kitab Injil juga pada umatnya Nabi Isa, Zabur pada umatnya Nabi Daud. Sedangkan kitab Al-Quran ini adalah kitab akhir sampai kiamat. Jadi artinya gini, Al-Quran ini sampai akhir zaman ya. Al-Quran ini berlakunya sampai akhir zaman. Berarti kita termasuk umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sebagai nabi yang terakhir dan Al-Quran sebagai kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi. Seperti itu. Jadi untuk umatnya, untuk sampai akhir zaman nanti itu Al-Quran. Seperti itu. Nah, di dalam Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 144 surat, kemudian 6.666 ayat. Kemudian 74.437 kalimat dan 325.345 huruf. Nah, kitab Al-Quran diturunkan itu dalam kurun waktu yang lama. Jadi kitab Al-Quran itu turun tidak langsung brek satu kitab, tidak. Tapi secara berangsur-angsur, dan Allah menurunkan setiap ayatnya itu sesuai dengan peristiwa yang ada. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad di dua tempat, di dua kota, yaitu Makkah dan Madinah. Maka dari itu ada surat Makkiyah dan ada surat Madaniyah. Nah, turunnya dalam kurun waktu yang sangat lama, bertahun-tahun. Mungkin dibandingkan usianya anak-anak sekarang kelas 8, mungkin masih 14 tahun, itu tidak lebih dari itu. Nah, berapa sih kurun waktunya? Nah, waktu turunnya Al-Quran itu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Atau kalau kita membulatkan menjadi 23 tahun. Itu kurun waktunya, dan secara berangsur-angsur, tidak langsung satu kitab, tidak. Dan pada waktu itu ketika Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril menyampaikan wahyunya itu, wahyu berupa kitab ayat-ayat Al-Quran itu ketika malaikat Jibril mendatangi Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyunya, kemudian Nabi Jibril juga langsung mengajarkan ayat Al-Quran tersebut, lalu Nabi Muhammad langsung menghafalkan. Bukan berupa tulisan, tapi Nabi Muhammad langsung menghafalkan. Kemudian setelah Nabi Muhammad menghafalkan, disampaikanlah dengan para sahabatnya. Kemudian para sahabatnya juga ikut menghafalkan. Nah, jadi pada zamannya Nabi seperti itu. Kemudian ada beberapa sahabatnya yang berinisiatif untuk menuliskan itu. Menuliskan biasanya di mana? Di kulit binatang atau di
pohon itu ya, atau di kulit pohonnya itu. Nah, setelah itu belum terkumpul menjadi satu ketika Nabi Muhammad meninggal, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, pada masa mulai Abu Bakar sampai dengan Utsman itu mulai pembukuan Al-Quran. Jadi diurut-urutkan, kemudian dijadikan satu buku. Seperti itu. Nah, waktu turunnya disebut dengan nuzulul Quran. Peristiwanya itu sesuai dengan turunnya sesuai dengan sebab-sebabnya, sebab-sebab peristiwa yang dialami. Gitu Al-Quran. Nah, isi pokok kandungan Al-Quran itu apa saja? Yang pertama tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Tauhid ini merupakan isi terpenting yang dikandung oleh Al-Quran. Kemudian yang kedua, ibadah. Semua perbuatan yang bertujuan untuk mencapai ridha Allah. Ibadah itu berkaitan dengan fikih tentang apa? Tentang sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Itu berkaitan dengan ibadah, di mana hubungan kita kepada Allah. Yang ketiga, janji dan ancaman. Janji Allah itu contohnya, misalnya ya, bicara mencontohkan di dalam surat Al-Isra, bicara lupa ayatnya berapa, di situ disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan sholat tahajud, maka Allah akan mengangkat derajatnya di tempat yang tertinggi. Itu janji Allah. Kemudian ancaman bagi siapa? Bagi orang-orang yang berbuat kejahatan. Contohnya seperti ini. Ancaman la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka akan diberikan nikmat. Itu janji Allah. Ancamannya apa? Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inna adzab wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, barang siapa yang ingkar kepada Allah maka azab yang pedih untuknya. Nah, itu sebuah ancaman. Contohnya seperti itu ya, Nana ya. Jadi dalam Al-Qur'an itu ada janji dan ancaman. Kemudian yang keempat ada hukum-hukum dan peraturan yang mengatur kehidupan manusia baik untuk kepentingan hidup di dunia maupun di akhirat. Aturan-aturan. Yang kelima, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu. Ini bukan dongeng. Kalau kita memahami dongeng itu adalah cerita-cerita yang mungkin tidak nyata. Tapi kalau di dalam Al-Quran, kisah dan riwayat orang-orang terdahulu itu adalah nyata adanya. Contohnya cerita tentang Ashabul Kahfi yang tidur selama beratus tahun. Kisah tentang Nabi Musa dengan Fir'aun. Kisah tentang Nabi Khidir di dalam surat Al-Kahfi. Dan lain-lainnya. Nah, baik mengenai orang yang taat maupun orang yang ingkar kepada Allah untuk menjadi iktibar atau hikmah, pelajaran dan suri tauladan bagi umat setelahnya. Jadi kisah-kisah Allah memberikan kisah-kisah di dalam Al-Quran itu tujuannya bukan hanya untuk konsumsi kita saja, untuk cerita kita saja, tapi untuk apa? Kita mengambil iktibar, hikmah dari itu. Ibrah dari itu, atau kita menjadikan yang baik-baik itu kita jadikan sebagai suri tauladan. Gimana? Di situ ada ceritanya tentang Nabi Khidir dan Nabi Musa, di mana Nabi Khidir itu mengajarkan kepada Nabi Musa untuk tidak banyak bertanya. Nah itu ya, mungkin Bu Jalan sudah menyampaikan lain waktu kita ngobrolin ini ya anak-anak ya, kalau kita sudah bertatap muka. Nah itu ya, itu 5. Atau di dalam Al-Quran itu ada tauhid, fikih, muamalah, kemudian tarikh itu yaitu kisah riwayat itu, kemudian muamalah itu tentang hubungan kita terhadap manusia harus seperti apa, itu kemudian akidah akhlak tentang budi pekerti dan sebagainya. Akhlak itu tentang budi pekerti, akidah itu tentang mengesahkan atau tauhid. Kemudian, apa sih kelebihan dan keistimewaan Al-Quran? Yang pertama, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Dan yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Sebenarnya pertama dulu, Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Jadi Allah sudah berjanji bahwa Al-Quran tidak akan bisa diubah oleh manusia. Allah menyampaikan wahyunya melalui ayat-ayat Al-Quran itu dengan bahasa yang indah dan tidak bisa ditiru oleh manusia. Pada zamannya Nabi Muhammad dulu, ketika Allah menurunkan surat Al-Fil, itu tentang pasukan gajah, tentang Al-Fil,
Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, tentang pasukan gajah yang hendak menyerang Mekah. Nah, kemudian ada orang yang mengaku dirinya seorang nabi, kemudian dia mengatakan, itu gampang, itu hanya sebuah surah ayat itu gampang, aku pun bisa membuatnya, seperti itu. Kemudian orang yang tadi mengaku dirinya sebagai nabi atau nabi palsu itu dia mengarang dengan apa? Alfil, malfil. Nah, itu tentang apa? Gajah itu apa? Gajah itu yang belalainya panjang, memiliki telinga yang sangat lebar dan sebagainya. Al-Quran tidak menjelaskan gajah seperti itu. Itu hanya pasukan gajah yang sedang menyerang Mekah. Tapi dia membuat karangan seperti itu yang tidak ada esensinya, tidak ada keindahan. Dia hanya menjelaskan gajah. Apa pentingnya gajah untuk kita? Kalau kita hanya menjelaskan, kita pun tahu bentuknya gajah seperti itu, bentuk semut seperti itu. Nah, Allah itu menurunkan setiap ayat-ayatnya itu pasti memiliki makna yang sangat luar biasa. Tafsir yang makanya banyak mufasir yang menafsirkan ayat Al-Quran itu ya, jadi terpelihara kemurniannya. Yang kedua, membacanya bernilai ibadah. Coba anak-anak bayangkan, kita membaca satu ayat, kita membaca satu ayat, alif lam mim misalnya, setiap hurufnya itu bernilai pahala. Ketika kita salah membacanya, seharusnya kita baca Bani Israel, kita nyelewengnya Nabi Israel misalnya, kita kan kadang kita sering salah ya, kemudian kita memahami, kemudian kita ulang lagi. Nah, ketika kita mengalami kesalahan yang tidak kita sengaja, itu bernilai pahala juga, pahalanya satu huruf satu. Nah, bayangkan, salah saja dihitung, apalagi yang benar, itu ya. Nah, kemudian membacanya bernilai ibadah. Yang ketiga, menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kalau kita melihat kitab Zabur yang berupa nasihat, hikmah, zikir, kemudian kita melihat kitab Taurat tentang the Ten Commandments atau perintah dan larangan, kemudian Injil tentang mengesahkan Allah, kemudian ada beberapa hukum syariat juga. Nah, di sini Al-Quran itu sebagai penyempurna kitab-kitab yang lain. Jadi di dalam kitab Al-Quran itu sudah ada kitab Injil, Zabur, Taurat, di situ sudah ada semua ya. Kemudian selanjutnya, keempat, keindahan bahasa dan redaksinya tidak tertandingi. Itu sastra bahasa Al-Quran itu adalah sastra tertinggi. Artinya apa? Tidak ada manusia yang bisa menyamai. Ahli sastra pun, orang Arab misal ahli asli Mekah atau Madinah, mereka ahli sastra pun, mereka tidak bisa menandingi bahasa Al-Quran, karena Allah memilih katanya itu sangat luar biasa, bahasanya sangat sopan, itu ya. Kemudian yang kelima, Al-Quran sebagai obat penawar hati. Maka nama lain Al-Quran itu kan ada asyifa, sebagai obat. Ketika anak-anak sedang sakit hati, nah ini kan masa-masanya remaja, masa-masa jatuh cinta, putus dengan pacar, nggak boleh pacaran ya. Nah, itu kita jadikan Al-Quran sebagai obat penawar hati. Ketika kita banyak masalah, Al-Quran solusinya. Ketika kita sedang sakit, badan kita sakit, Al-Quran solusinya. Walaupun hanya satu ayat, kita pahami betul-betul. Nah, sebagai contoh, di Pondok Darul Quran, tahu pondoknya siapa? Ustadz Yusuf Mansur. Beberapa tahun yang lalu, salah satu santrinya Yusuf Mansur itu kan, pondoknya itu ada beberapa lantai ya. Itu ketika itu ada seorang santri yang sedang mencuci pakaian di lantai paling bawah. Dia mencuci. Kemudian dari lantai atas itu ada salah satu pintu yang engselnya itu lepas atau patah. Kemudian pintu itu dari lantai 3 jatuh ke bawah. Dan mengenai santri yang sedang mencuci baju tersebut, kemudian mengenai kepalanya. Lalu bisa anak-anak bayangkan ya betapa
sakitnya itu, kemudian kepalanya bercucuran darah ya otomatis. Kemudian dibawalah ke rumah sakit. Ketika dibawa ke rumah sakit, orang tuanya datang. Orang tuanya bukan orang tua yang panik, orang tua yang sangat berserah diri kepada Allah. Orang tuanya yang sangat sabar, benar-benar menyerahkan semuanya kepada Allah. Karena apa? Anak itu adalah titipan dari Allah, sehingga kapanpun Allah mengambilnya, maka orang tua harus ikhlas. Setelah itu orang tuanya benar-benar sabar, tidak merasa khawatir dan lain, tapi tetap berdoa. Yang namanya orang tua itu selalu berharap anaknya selamat, berdoa, berzikir setiap saat. Kemudian pada waktu itu Ustadz Yusuf Mansur mengirimkan beberapa santrinya secara shift, di shift ya, misal waktu misalnya pagi 2 santri, kemudian siang nanti digantikan 2 santri, sore digantikan 2 santri, malam digantikan 2 santri, non-stop. Itu untuk apa? Tujuannya untuk membacakan Al-Quran. Dari pagi misalnya mengirimkan 2 santri, sampai siang itu mereka non-stop membaca Al-Quran. Tidak boleh ada yang berhenti. Siang nanti ada lagi santri yang datang bergantian melanjutkan membaca Al-Quran. Sore nanti ada yang lagi, dan sampai 24 jam itu tidak berhenti membacakan Al-Quran secara terus-menerus. Ketika itu hari pertama kedua menjalani operasi, kemudian dokter mengatakan anak itu koma ya, santri yang tadi koma. Nah, dokter itu mengatakan kepada orang tuanya dan Ustadz Yusuf Mansur bahwa si anak ini kalau dilihat dari perkembangannya, untuk kesembuhannya itu sangat tipis. Karena di kepalanya banyak sekali jahitan. Banyak sekali jahitan. Tapi orang tuanya tidak patah semangat. Ustadz Yusuf Mansur itu juga tidak patah semangat mengirimkan santrinya. Nah, bocah merinding ini. Nah, di situ Ustadz Yusuf orang tuanya sholat malam, sholat berzikir, meminta kepada Allah dan berserah diri kepada Allah untuk keselamatan anaknya, untuk yang terbaik untuk anaknya. Ketika memang diambil dengan cara yang baik, ketika disembuhkan dengan tidak ada cacat seperti itu. Nah, setelah itu menjalani operasi selanjutnya, tiba-tiba beberapa hari kemudian, ya semingguan, 10 hari ada di dalam rumah sakit, kemudian anak itu bisa sembuh dari komanya. Bahkan otaknya yang tadi dijahit jahitannya banyak jahitan tadi tidak menyederai otaknya, dan juga dia tidak kehilangan, maksudnya biasanya kan ketika otak kita cedera ada perubahan fisik kita ya, itu tidak ada seperti normal seperti sedia kala, mungkin hanya bekas jahitan aja yang ada. Nah, itu kita melihat bahwa keistimewaan Al-Quran sebagai obat penawar hati dan obat juga untuk ketika kita sakit ya, secara fisik gitu ya. Yang pasti Al-Quran itu sangat menenangkan. Kemudian nama-nama lain Al-Quran. Nama-nama lain dari kitab Al-Quran itu apa saja? Yang pertama ada Alkitab, artinya tadi atau buku ya. Al-Furqan pembeda, Az-Zikir peringatan, Al-Huda petunjuk, An-Nur cahaya, Al-Bayyinah keterangan, Asy-Syifa obat. Nah, ada banyak lagi nama-nama lain kitab Al-Quran. Kemudian, nah kita sudah membahas kitab Al-Quran ya. Nama nabi-nabi yang menerima suhuf. Nabi-nabi yang menerima suhuf yang pertama, Nabi Adam alaihissalam menerima sebanyak 10 suhuf. Yang kedua ada Nabi Sits menerima sebanyak 50 suhuf. Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, Nabi Musa 10 suhuf. Ini adalah 5 nabi yang menerima suhuf. Kemarin udah paham ya apa perbedaan suhuf dan kitab. Kalau kitab itu wajib diamalkan kepada umatnya, kalau suhuf tidak wajib diamalkan atau untuk dirinya sendiri. Kemudian hikmah beriman kepada kitab Allah. Yang pertama, memiliki rasa hormat dan menghargai kitab suci sebagai kitab yang memiliki kedudukan di atas segala kitab yang lain. Jadi kitab hormat kita kepada kitab Al-Quran itu sebagai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kitab yang lain karena lebih lengkap. Yang kedua, berusaha menjaga kesucian kitab
suci dan membelanya apabila ada pihak lain yang meremehkannya. Nah, ada kasus-kasus kita pernah mendengar cerita kan orang-orang yang tidak memahami kitab suci Al-Quran dia meremehkan. Nah, celakalah bagi mereka orang-orang yang meremehkan kitab-kitab Al-Quran. Kemudian yang ketiga, meningkatnya keimanan kepada Allah yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Dengan kita membaca Al-Quran, dengan kita memahami maknanya, tidak hanya membaca, kita juga harus memahami maknanya ya. Mengkaji Al-Quran, maka kita akan menambah atau meningkatkan keimanan kita. Yang keempat, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Jadi adanya kitab ini menuntun kita untuk ke jalan yang baik. Kalau kita, misalnya anak-anak mau berperjalanan ke Bali, ke Lombok atau kemana, itu harus ada tuntunannya. Anak-anak harus tahu habis ini, misal naik pesawat, sampai pesawat nanti naik apa, pesawatnya naiknya di mana. Kemudian itu ada tuntunannya seperti itu. Sama kita, tujuan hidup kita itu adalah akhirat. Maka ada cara-caranya untuk mencapai ke akhirat dengan bahagia dan selamat, yaitu melalui Al-Quran. Itu jadi anak-anak harus beriman. Kenapa? Nah, sesuai dalam surat An-Nisa ayat 136, orang yang tidak beriman maka dia akan tersesat sejauh-jauhnya. Nah, disinilah adanya kitab-kitab Allah ini sebagai petunjuk hudan supaya kita tidak tersesat menuju akhiratnya Allah. Itu. Kemudian nomor 5, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti tertuang dalam kitab suci. Kita termotivasi untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang keenam, menumbuhkan sikap optimis, percaya diri. Karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Takwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu orang-orang yang bertakwa. Nah, sudah selesai materi kita KD 1 ini. Ini ada penugasan. Yang pertama, anak-anak meringkas materi yang sudah Bu Jannah sampaikan. Kemudian yang kedua, mencari nama-nama lain Al-Quran. Anak-anak hanya mencari nama-nama misal Asyifa, artinya obat, itu aja. Nggak usah dikasih terdapat dalam Al-Quran surat atau tidak perlu. Itu ya. Nah, dan Bu Jannah ingatkan minggu depan penilaian harian. Soalnya ada 20 soal pilihan ganda. Nah, Bu Jannah sampaikan kesimpulannya, anak-anak yang perlu anak-anak garis bawah itu adalah kitab Injil, Taurat, Zabur, kemudian Al-Quran itu sama-sama, kesimpulannya sama-sama memerintahkan kepada umat manusia untuk mengesahkan Allah. Atau kita beriman kepada Allah. Mengesah-esah itu artinya satu. Hanya Tuhan kita hanyalah Allah, itu mengesahkan Allah. Kesimpulannya seperti itu ya anak-anak ya. Dan Bu Jannah memberikan nasihat, bacalah Al-Quran walaupun hanya 1 ayat, tapi kamu laksanakan setiap hari. Dan ketika sholat, banyak bacaan Al-Quran yang kita baca, pahami. Walaupun kita tidak tahu artinya apa, tapi kita pahami ayat Al-Qurannya. Kita hayati ayat Al-Qurannya. Itu ya. Itu pesan dari Bu Jannah. Nah, syukran kasir. Terima kasih. Kok itu ukurannya itu syukran ya. Maaf itu Ibu. Syukran kasir. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Bu Jannah mohon maaf apabila ada kesalahan. Bu Jannah berbicaranya agak kelepotan ya, karena al-insanu ma'al khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Jargonnya Bu Jannah ini. Nah, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.